Oke, selamat siang ya. Kita kali ini rehat sejenak ya. Jadi ini mereview sebuah jam ya, jam Rolex. Eh, Video kali ini jadi untuk Anda orang pertama kali mau beli Rolex ya, mau beli jam Rolex original. Jadi seperti saya tukang lampu mau beli jam Rolex. Nah, pengalamannya ini saya mau share kepada Anda. Ternyata beli jam Rolex itu nggak gampang, ya, nggak gampang. Anda punya uang, belum tentu Anda bisa beli, ya. Anda punya uang, saya bilang belum tentu Anda bisa beli. Kenapa? Ya. Nah, ini saya mau share sedikit tentang pengalaman saya membeli jam Rolex. Jadi, kalau di video-video lain, ya, mereview jam mungkin sudah basic banget ya, jamnya di review bagaimana ini itu feature-featurenya, tapi saya tidak mereview jam feature-featurenya. Anda bisa cari lebih yang untuk Anda yang mau mencari info mungkin lebih kepada youtuber-youtuber atau yang mereview jam lebih jago banyak, tapi saya membagi pengalaman ini untuk Anda yang pertama kali mau beli ya. Nah, oke, saya membeli jam Rolex ini ya. eh, Awalnya adalah saya mau membeli tipe Submariner ya, Submariner Dead. Itu jam Rolex yang basic, tipe sport ya, profesional. Nah, ternyata kita mau beli jam Rolex Submariner itu susah ya. Di Indonesia kita mau beli itu sebenarnya Anda bisa beli ke authorized dealer, AD. Singkatannya adalah AD, authorized dealer. Rolex di Indonesia itu si In Time atau The Time Place kalau nggak salah ya, In Time lah. Ya, di mall-mall itu ada In Time di Kelapa Gading, di Plaza Senayan ya, ada di Grand Indonesia ya, ada di Plaza Indonesia ya, di mall-mall gitu. Kalau di Jakarta, kalau di daerah-daerah lain mungkin di Tunjungan Plaza ada kalau nggak salah ya. Di Medan juga mungkin ada. Pokoknya intinya di mall-mall gitulah ya. In Time atau The Time Place. Ternyata saya sudah ke In Time ya, saya sudah ke Time Place, ke yang jual branded-branded begitu. Saya mau beli jam Rolex baru ya. Ternyata barangnya tidak ada ya. Mereka bilang kosong ya, aneh ya. Jadi kita punya uang mau beli tidak bisa. Nah, saya disuruh tinggalkan nomor telepon. Jadi ada waiting list katanya. Wah, deh, saya bilang gila juga ya. Jam seharga 200 juta harus waiting. Jadi saya kepikiran adalah sama seperti kita mau beli Lamborghini mungkin. Anda punya duit 10 M mau beli Lamborghini, barangnya kagak ada, Bro. Ya. Jadi Anda punya uang, Anda belum tentu bisa beli ya. Anda mau beli baru di Indonesia. Tapi kalau untuk orang-orang kaya mungkin mudah ya. Mereka tinggal berangkat naik pesawat ke Swiss atau ke negara lain, tinggal beli gampang. Tapi seperti saya mau beli itu susah ya. Jadi saya men-share pengalaman saya ya. Jadi awalnya adalah saya mau beli Submariner. Submariner Dead. Saya mau beli di dealer resmi, authorized dealer, In Time, barang kosong. Ya, jadi saya sudah ke In Time di Kelapa Gading, di mall-mall itu Senayan City, apa di Grand Indonesia, di Plaza Senayan itu semua tak ada barangnya. Saya hanya disuruh tinggal nomor telepon. Oke. Nah, saya sudah ke In Time, ke Time Place. Nah, di Time Place saya mendapatkan info bahwa Bapak sudah pernah beli belum jam di toko mereka? Saya bilang belum, saya cuma pakai Seiko. Saya bilang, saya pun belinya online. Ya, Seiko saya pakai King Turtle atau King Samurai, atau di Citizen saya pakai tipe Eco Drive ya. Atau Casio saya pakai G-Shock yang karbon. Ya, saya bilang saya belum pernah pakai Rolex. Jadi saya belum pernah beli Rolex di Time Place. Wah, Bapak kalau belum beli nanti bundling ya, Pak. Waduh, saya bilang apa itu maksud bundling? Jadi mereka itu kita mau beli Rolex, tetapi tidak bisa langsung beli Rolex, tapi harus beli Tudor atau beli Breitling atau beli Tag Heuer. Jadi harus beli bundling.
Jadi intinya kayak begini loh, kalau Anda beli mobil, Anda mau beli Avanza, Anda harus beli Innovanya atau Anda harus beli Agianya gitu ya. Jadi Anda mau beli Innova, Anda harus beli Avanza. Jadi harus bundling. Jadi tidak bisa Anda beli langsung Rolex. Tapi Anda harus beli Tudor, atau Anda beli Breitling, atau Anda beli Tag Heuer, atau Anda beli Omega kali, atau gimana, saya nggak mengerti. Pokoknya harus bundling. Nah, kalau bundling begitu, artinya Anda sama dengan beli 2 jam. Padahal Anda mau beli cuma 1 jam. Artinya Anda nggak bisa beli jam yang Anda incar. Nah, di situ saya dapat informasi, oh begitu ya cara orang kaya atau cara jual barang branded gitu ya. Jadi harus bundling. Nah, dari bundling begitu saya pikir, waduh, berarti mentok nih. Nggak bisa. Nah, saya cari-cari info di online ya. Saya cari-cari info di online di Tokopedia, ternyata banyak juga yang jual barang Rolex Rolex KW, Rolex Rolex Ori ya. Ada yang mengaku Ori grade AAAA, Super Clone, Swiss ETA, terus SGC, tetek bengek ya. Banyak KW-nya dan juga ada yang bilang jual Ori. Nah, dari saya online tersebut ya, saya di Tokopedia. Nah saya baru tahu ternyata. Nah, saya chat dengan orang-orang yang jual di Tokopedia yang barangnya original tersebut. Ya, saya bilang saya mau beli. Tetapi ada deskripsinya di situ adalah ternyata harga yang dicantumkan tidak real karena harga di Tokopedia hanya bisa maksimum 100 juta. Nah, harganya silakan chat atau PM atau kadang-kadang suka dikasih nomor telepon di agak disamar-samarkan supaya kita bisa WhatsApp. Nah, saya pernah add ternyata yang jualan di Tokopedia itu kebanyakan calo ya, calo. Jadi mereka juga sebenarnya nggak punya barangnya ya, nggak punya barangnya loh mereka. Jadi kebanyakan calo-calo tersebut yang menawarkan barang gitu loh. Jadi kalau kita mau ajak dia ketemuan, mau lihat barangnya, mereka juga nggak mau. Saya nggak tahu kenapa, karena mereka nggak punya barangnya, atau karena mereka takut, atau karena takut di PHP-in ya. Karena banyak juga loh, saya sebagai pedagang lampu online ya, banyak orang PHP. PHP-nya dalam arti mau order, dia sudah order, masukin ke keranjang, sudah order, pokoknya tinggal menunggu pembayaran, tapi mereka nggak bayar-bayar. Itu banyak seperti itu ya. Jadi mungkin mereka takut. Jadi kebanyakan juga mereka nggak punya barang, jadi calo ya. Anda cari di online seperti itu. Nah, berarti saya buntu tuh mau cari jam Rolex di online. Mereka kebanyakan juga nggak punya toko. Saya bilang, Pak, tokonya di mana? Kita ketemuan di toko sekalian, saya mau lihat koleksinya gitu ya. Mereka tidak memberikan alat toko. Dia bilang, saya cuma online saja. Padahal sama, pembeli lampu di juragan lampu ya. Saya kan tukang lampu nih. Mereka juga kadang-kadang kebanyakan mencari, Pak, tokonya di mana, atau Pak, online shopnya di mana? Saya mau lihat-lihat gitu ya. Ternyata banyak juga orang kepo gitu ya, orang kepo yang mau tahu-tahu aja beli mah enggak, tapi padahal kita serius mau beli, tetapi mereka bilang dia tidak ada toko. Jadi waduh, saya agak riskan juga gitu ya, beli barang 200 juta tapi kita nggak lihat barang, ngeri gitu ya. Dan apalagi seperti Anda beli jam kan harusnya dipakai gitu ya, dicoba segala macam gitu ya. Jadi intinya Anda sulit ya beli jam online, kecuali Anda sudah tahu barangnya. Nah, kalau Anda hanya mau coba-coba, susah gitu ya. Jadi di online Tokopedia buntu dan banyak juga yang KW. KW-nya ini ngeri. Dan seperti biasa tidak sesuai deskripsi. Ya, tidak sesuai deskripsi ini saya sering melihat deskripsi yang ditulis adalah pembelian di AD. AD itu artinya authorized dealer. Jadi pembelian di AD. Unworn berarti artinya belum pernah dipakai. BNIB, black new in box ya. Banyak mereka yang bilang belum pernah dipakai atau benar-benar baru, tetapi barunya jam Rolex Anda harus tahu ya, Anda harus tahu. Jadi buat Anda yang nggak tahu nih, calon pembeli, mungkin di antara Anda yang pemakai jam, kolektor jam Rolex, Anda sudah tahu. Nah, saya kan orang awam, nah saya akan share. Ternyata jam Rolex itu ya ada yang namanya seal ya. Jadi kalau jam itu benar-benar baru dari itu, jadi di sininya itu ada seal ya. Di sininya itu kayak ada seal, ada plastik ya. Ini plastik itu harus dikopek. 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 Ya, harus dikopek. Harus dikopek. Nah, ini contoh sudah dikopek. Nah, yang belum dikopek ini adalah di sini nih. Karena ini belum lepas. Jadi ini ada semacam plastik ya, harus dikopek.
Nah, kalau benar-benar baru, brand new, itu plastiknya itu ada. Jadi sama seperti Anda beli mobil, ada baru dari dealer kan joknya masih diplastikin seperti itu. Nah, plastiknya dia ini khusus, ya, plastiknya dia ini khusus. Nah, di sininya biasanya ada plastik, ada logo barcode, ya, barcode gitu seperti apa yang buat scan barcode di sini titik-titik. Nah, itu bisa lepas sendiri nanti kalau udah dipakai. Ya, jadi seharusnya kalau baru ada seal, tetapi katanya ya kalau Anda beli di dealer resmi di In Time atau apa katanya barang keluar dari mereka katanya sealnya dicabut. Tujuannya adalah supaya Anda tidak bisa menjual kembali. Nah, itu benar nggak benar saya nggak tahu. Tetapi ada juga yang beli kemarin di Hobby Jam katanya masih bisa sealnya. Nah, ini saya nggak mengerti bagaimana. Intinya adalah banyak yang mendeskripsikan tidak sesuai spesifikasi. Dia bilang full seal, tapi ternyata pas kita chat barangnya, oh bro ternyata sudah nggak, sealnya sudah nggak ada, berarti sudah dipakai. Ya, karena ada istilah dipakai atau tidak dipakai. Karena kita kan mau ngejarnya baru, ya baru. Jadi Anda benar-benar mau beli brand new, tapi kebanyakan jam-jam begini itu second, sudah dipakai, unworn atau worn, gitu ya. Jadi barangnya bekas tapi mereka mau jual harga tinggi mengakunya adalah barang tersebut baru. Nah, baru itu harus ditandakan ada seal. Ada seal ya. Seal itu Anda harus cabut dong kalau baru ya. Sama seperti Anda beli barang baru masih segel gitu ya. Masih segel. Nah, itu saya banyak menemukan yang nggak sesuai deskripsi. Segelnya bilangnya masih baru tetapi ternyata sudah kita chat segelnya sudah terbuka ya. Jadi banyak yang nggak sesuai deskripsi beli di online. Ini pengalaman saya yang saya share ya. Nah, selanjutnya adalah ternyata kalau beli baru sulit. Nah, saya tanya dengan teman-teman, ngobrol juga dengan orang tua, ternyata ada ya toko-toko yang menjual jam. Ternyata kalau di Jakarta itu adalah di Blok M Plaza, di Gajah Mada Plaza, di Blok M Plaza atau di Dharma Wangsa katanya. Nah, saya pergi ke Blok M. Nah, ternyata di Blok M itu ada sekitar 20-an, 2 lantai, 3 lantai itu mall jualan jam. Nah, ternyata setelah saya kelilingin itu 20 toko, memang dia menjual jam mewah, Rolex, Patek, Piaget, Audemars Piaget, Breitling segala macam, pokoknya jam-jam mewah ya. Tapi kebanyakan second, yang baru nggak ada, jarang yang jual baru ya, kebanyakan second. Nah, sedangkan saya ngincernya baru. Kenapa saya ngincer baru? Karena saya lebih suka beli barang baru. Ya, karena saya sudah beli barang itu biasanya dipakai lama. Jarang saya jual-jual lagi. Jadi lebih baik baru. Jadi saya tahu sejarahnya bahwa barang tersebut baru. Ya. Jadi ternyata di Blok M kebanyakan second. Ya, susah barang baru. Ada barang baru tapi inden-inden ini itu kan kita juga nggak bisa ya kalau inden, susah. Oke, ya. Jadi pengalaman saya seperti itu. Saya ke Blok M Plaza, ke Dharma Wangsa, banyak kan bekas. Nah, ada yang bisa pesen, ya kita pakai DP. Saya urungkan niat karena saya belum berniat juga waktu itu, jadi ya udahlah. Nah, waktu Anda ke Blok M, banyak tipe-tipe jam second. Nah, Anda bisa pakai, Anda bisa coba cocok atau tidak, Submariner atau tipe-tipe lain yang Anda mau beli, Rolex ya. Kan Submariner sendiri banyak ya, ada yang Pepsi, ada yang GMT, ada yang Batman, ada yang Batgirl, ada yang Hulk, ada yang Kermit lah, apalah tipe-tipenya ya. Nah, Anda bisa coba tuh di tangan Anda cocok nggak. Nah, setelah saya keliling-keliling gitu, saya lihat-lihat ternyata kan awal mulanya saya nyari Submariner. Ya, nyari Submariner. Nah, ternyata setelah saya lihat-lihat ada yang namanya Sea Dweller. Model mirip Submariner tapi lebih gede, ya, lebih gede. Modelnya sama seperti Submariner tapi lebih gede. Submariner yang 2021 itu adalah 41 mm lebar ininya. Nah, saya lihat ini lebih gede, kok kayaknya lebih gagah. Dia 43 mm dan dia lebih gede, lebih tebal. Nah, akhirnya saya jatuh ke pilihan yang namanya Sea Dweller Red. 50 tahun anniversary.
Nah, kalau Sea Dweller ada juga tipe Sea Dweller yang lama, James Cameron, yang ininya biru, ininya hitam. Dia ada tanggal juga, tetapi tidak ada lensanya, Cyclops. Ini Cyclops ini namanya lensa. Saya awalnya juga tidak tahu ini Cyclops, ya namanya lensa untuk melihat tanggal. Awalnya tidak ada yang Sea Dweller lama, yang biru hitam, tidak ada tuh lensa ini. Jadi tanggalnya kita lihat kecil. Nah, saya lihat ini Sea Dweller juga kok ada tanggalnya. Nah, yang ini yang saya cari gitu ya. Awalnya saya sebenarnya tidak mau membeli Rolex ini, tetapi karena ke saya karena pemakai Seiko ya. Saya pemakai Seiko, biasanya kalau Seiko tipe tertinggi adalah Marine Master ya, Marine Master 300 mm 300. Tipenya kalau nggak salah SLA berapa 41 atau 47 ya. Awalnya saya mau beli itu Marine Master. Saya sudah ke toko jam ke My Max ya, ke My Watch ya. Saya udah lihat-lihat, saya udah pakai-pakai, cocok, oke. Tetapi yang jadi masalah adalah Marine Master dari Seiko dia tidak menggunakan Cyclops. Nah, itu di situ saya mengurungkan niat. Nah, saya lihat si Dweller juga dia tidak ada Cyclops, jadi saya tidak suka. Nah, pas saya nyari Submariner, ada yang jual second Submariner Sea Dweller, saya bilang ada Cyclops, wah cakep nih. Nah, akhirnya saya putuskan untuk mencari ini, Sea Dweller. Nah, kenapa pertimbangan saya mencari Sea Dweller ini? Karena harganya dibandingkan Submariner, dia lebih murah. Submariner kalau nggak salah 13.500 kalau nggak salah ya. Sebentar saya cek dulu. Ini saya cekin ya. Nah, ini di website di rolex.com ID ya. Anda bisa lihat sendiri. Nah, ini harga jam Submariner. Di sini ada harganya. Harga Submariner cuma 119 juta. Ya. Harga Submariner di website resminya Rolex Indonesia cuma 119 juta. Ya. Nah, sebentar saya carikan yang tipe Sea Dweller. Jadi cuma 119 juta loh. Ya, 2021 41 mm nih Submariner. Nah, kita cari yang Sea Dweller. Sebentar. Nah, harga Sea Dweller itu di website resmi itu ya, tipenya yang ini nih, harganya itu 171. Sedangkan Submariner cuma 113, Sea Dweller 171. Ya, dalam rupiah loh ini. Ini Rolex ID. Jadi Rolex Indonesia bilang harganya 171. Sea Dweller. Submariner tadi harganya 131 ya, apa 113 ya lupa. Oh, 119 doang, sorry, 119. Ya, Submariner 119, Sea Dweller apa tadi? 180-an ya. Seratus 171, 110-an dengan 171 ya. Ini harga di website resmi. Tetapi pada prakteknya Anda tahu harga Submariner itu berapa di pasaran? Harga barunya itu sekitar 223. Ya. 223 sampai 230 yang saya dapat harganya. Itu Submariner. Nah, Sea Dweller ini saya dapat harganya 200 di bawah 230. Jadi kenapa saya lebih memilih Sea Dweller ini dibandingkan Submariner? Padahal modelnya mirip. Tapi memang Submariner itu adalah model favorit ya. Jadi saya juga nggak bisa membandingkan seperti itu karena Submariner itu istilahnya kacang goreng gitu ya. Jadi makanya harganya digoreng. Harga di website cuma 110 juta sekian, di pasaran harganya melonjak sampai 220-an. Nah, harga Sea Dweller 170-an, dibeli harganya di sekitar 230. Jadi rentang harganya tidak terlalu banyak. Jadi saya pikir lebih worth it beli Sea Dweller dibandingkan beli Submariner. Karena kalau kita berpikir logika lebih baik seperti itu. Karena 171 ke harga 130 ke 170 jutaan, harga ke 230, selisihnya sekitar 50-60 jutaan, masih cengli. Sedangkan harga Submariner dari 110-an bisa dibeli di harga 220-an. Ini rentang harganya hampir 100 juta. Jadi saya bilang bocengli itu. Ya, makanya kenapa saya lebih memilih Sea Dweller. Nah, tapi memang perbedaan Submariner dengan Sea Dweller mirip-mirip. Submariner lebih tipis.
Ya, lebih tipis, lebih kecil, dia 41, kalau ini 43 dan dia lebih tebal. Ya, Sea Dweller lebih tahan terhadap kedalaman, dia bilang bisa 1.200 meter ke bawah 1,2, tapi memang kita nggak pernah pakai menyelam, saya aja nggak bisa buat berenang bro. Ya, jadi saya beli bukan buat nyelam-nyelam, tapi memang tipenya adalah Submariner Sea Dweller. Ya, nah di sini ada katup-katup apa yang juga saya nggak ngerti, helium gas cap segala macam yang kita nggak pakai, karena pakai jam ini hanya buat sebenarnya sih ya menyatakan status sosial ya, atau bagaimana nggak tahu. Tapi intinya kalau Anda sebagai pria wajib lah beli jam mewah ya, Rolex atau RM ya, Richard Mille atau apa, it's okay. Nah, akhirnya saya memutuskan Sea Dweller dan saya cari ya dimanapun, saya balik lagi ke InTime, saya balik lagi ke Timeplace, saya sudah putuskan mau beli Sea Dweller. Saya bilang saya DP, dijawab oleh orang InTime ya, Rolex tidak menerima DP. Waduh. Jadi sulit sekali lagi untuk beli, dan cari-cari lagi di online, di Google, siapa sih penjual jam yang bisa mendatangkan ini jam. Nah, akhirnya saya dapat, dan dia bisa menjamin bahwa jamnya ori. Karena saya juga takut sudah mahal, takut jamnya KW. Karena banyak sekali KW, Anda cek di YouTube, KW ori, KW AA, super grade A, super 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 yang mirip dengan original. Ya, dan ngeri sekali memang. Harganya mahal, tapi kalau Anda dapat palsu itu cilaka. Ya, seperti itu. Karena saya awal niatnya adalah beli di dealer resmi. Jadi kalau Anda beli mobil itu istilahnya di dealer resminya lah, udah pasti kan ori gitu ya. Nah, itu nggak ada, susah. Dan saya sudah nunggu lama juga, nggak ditelepon-telepon. Dia bilang nanti akan ditelepon Pak, nanti kalau barangnya ready. Nah, itu nggak ditelepon-telepon. Mana? Dan saya juga bilang ke orang InTime, gini aja deh Pak, saya kalau banding keberatan. Tapi kalau Bapak barangnya ada, Bapak mau jual ke saya, Bapak telepon saya bayar cash. Saya ngomong begitu, tapi saya tidak dihubung-hubungi. Ya, saya tidak dihubungi, istilahnya dicuekin lah. Lu punya duit tapi lu nggak laku duit lu. Gitu ya. Nah, akhirnya browsing, saya ke Blok M lagi juga, cari juga di online ya, ngobrol-ngobrol sama orang, akhirnya ketemulah orang yang bisa masukin jam ini dengan sistem PO, dan dia ada toko. Tokonya di SCBD ya. Kalau yang orang tidak mempunyai toko, saya tidak berani karena saya takut kabur. Intinya begitu. Nah, saya inden dengan dia, saya DP. Nah, sudah DP pun dijanjikan 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, nggak datang barangnya bro. Ya, 5 minggu nggak datang. Ya, kita tunggu bersabar, kasih deadline, sampai deadline, akhirnya saya dikabari bahwa barang sudah di Indonesia. Nah, barangnya adalah ini. Saya lakukan pembayaran, dan waktu transaksi dia juga kasih saya kaca pembesar. Ya, dia kasih saya kaca pembesar. Kaca pembesarnya itu yang buat lihat berlian, dia kekerin di sini ya. Ternyata di sini itu saya juga sudah baca-baca infonya, di sini itu ada nomor seri ya. Di sini di dalam ada tulisan Rolex semua juga harus sama ya dengan ciri-cirinya. Saya juga sudah browsing. Saya juga sudah melihat, intinya fisiknya adalah harus original. Di kacanya ada grafir logo Rolex ya. Pokoknya nomor seri. Nah, ini dikasih kartu garansi. Nah, kartu garansinya yang 2021 adalah versi begini nih ya. Versi NFC. Jadi kalau Anda punya handphone NFC, Anda dekatkan NFC-nya, dia akan buka website Rolex. Ya, ini dibeli bulan 8 2021. Jadi bulan 8 ya, Agustus ya. Sekarang adalah bulan Oktober. Ya. Jadi ini kartu garansinya NFC, di sini ada modelnya adalah 12660, adalah Sea Dweller. Nah, ini nomor serinya ya. Nah, ini kartu garansinya seperti ini ya dapatnya. Jadi saya disuruh nyocokin nomor serial dengan nomor serial di jam. Nomor serial di jam itu ada di bagian dalam. Nah, saya diberi kaca pembesar supaya suruh lihat.
Nah, kalau yang model zaman dulu katanya di dalam body, jadi Anda harus buka dulu, di situ ada nomor serial juga. Tapi saya belum pernah buka apakah nomor serialnya sama, tapi dipastikan sama dia bilang ya. Tapi saya belum pernah buka, tapi saya cocokin nomor serial di situ adalah cocok, benar. Ya, jadi dapat kartu garansinya seperti ini ya. Kalau ini bondnya, nah terus saya juga sudah transaksi, malah kita beli jam mahal-mahal, bukannya kita senang waktu itu, gila ya gue beli jam harganya segitu, berpikir lagi karena kita orang biasa. Mungkin bagi orang kaya beli jam 200 juta itu ya uang jajan gue sehari lah hilang. Tapi bagi saya itu mahal banget ya. Nah, malah saya sudah beli jam ini malah saya pusing. Pusingnya kenapa? Waduh, gue beli ori apa palsu ya? Gue beli ori apa palsu ya? Kalau palsu mati nih, gue bilang nih. Gue rugi nih. Nah, dari situ saya stres. Karena kenapa saya stres? Karena saya beli bukan di dealer resmi. Belinya di perorangan yang memang punya toko juga. Tapi tokonya ini toko istilahnya private ya. Private itu dalam arti istilahnya Anda sosialita yang beli dengan dia gitu. Kawasan SCBD di gedung Pekantoran. Gitu ya. Jadi sosialita yang beli di dia orang-orang yang kenal. Nah, saya orang baru yang istilahnya masih punya duit ecek-ecek. Jadi 200 juta itu bagi saya mahal. Nah, makanya saya stres. Saya takut ini palsu. Saya takut ini dibohongi. Nah, kebetulan saya ada temen yang tinggalnya satu bareng dengan saya di rumah susun. Nah, dia memang pemain jual beli jam bekas. Sebelum saya beli juga saya sudah tanya ke dia mengenai jam, saya mau beli baru. Tapi dia tidak bisa menyediakan karena dia adalah pedagang jual beli jam bekas. Jam mewah bekas. Nah, saya tanya ke dia, saya bawa nih ke dia, bro, ini asli apa palsu, bro? Dia cek, dia lihat fisiknya ini asli, dia bilang. Ini nggak palsu. Dia hanya lihat bulak-balik, dilihat gitu, dia hanya 1 menit, kira-kira dia bilang, ini asli, bro. Gue bilang, lu dari mana bisa tahu ini asli? Dia bilang, begini, bro, gue kemarin pasang lampu sama lu. Dia bilang, dia punya mobil Toyota Innova Venturer. Saya Venturer itu sudah menggunakan proyektor. Nah, saya bilang proyektor dia ngembun nih, bro. Ada katarak nih proyektornya. Saya bilang waktu dia masang lampu fog lamp JL3, saya bilang, bro, ini lampu lu mendingan klaim ke Toyota deh. Soalnya ini berjamur nih. Kalau bisa sih lu tuker baru. Saya bilang begitu. Dia bilang, ah masa sih berjamur, ini mobil baru beli lo gua. Baru 3 bulan lo. Baru juga servis pertama, dia bilang. Iya bro, gue bilang ini berjamur. Nah, di situ dia membalikan omongan ke saya. Saya bertanya kepada dia, bro ini asli gak? Dia bilang asli. Lu tahu dari mana ini barang asli? Dia jawabnya ke saya begini, lu aja bisa bilang mobil gua itu berjamur, padahal gua nggak tahu. Gitu ya. Jadi maksud dia adalah begini, orang yang biasa lihat ini jam asli atau ini jam palsu, dia bisa tahu langsung menebak ini asli. Lihat dari fisik. Nah, sama seperti saya, orang pemain lampu, saya bisa tahu itu lampu ada masalah atau tidak. Jadi istilahnya jam terbang. Gitu ya. Jadi saya tahu lampu dia berembun walaupun itu mobilnya baru. Saya suruh dia klaim ke Toyota. Padahal dia yang punya mobil dia nggak tahu, padahal tidak diutak-atik. Itu masalahnya. Jadi dia bilang ini asli. Nah terus saya bilang lagi ke dia, bagaimana ya cara membuktikan ini asli atau palsunya? Apa saya bisa bawa ke Rolex Service Center? Dia bilang bisa aja bro, lu bawa ke situ. Lu bayar 800.000 katanya buat ngecek ini asli atau palsu. Gitu ya. Dia bilang begitu. Dalam hati saya, waduh 800.000 ya. Oke, saya pikir daripada saya stres 800.000 melayang, nggak apa-apa, saya bilang. Ya udah, saya sempatkan waktu pagi-pagi saya ke Rolex Service Center Indonesia. Ya, nah ini saya dapat kartu namanya Rolex Service Center. Ya, Time International di Centennial Tower Ground Floor. Jadi Centennial Tower ini adalah kalau Anda dari Sleepy ke arah Semanggi, ada Plaza Semanggi, Anda jalan di sebelah kiri pelan-pelan, ada Mulia, ada dulunya Planet Hollywood, Hotel Kartika Chandra, Anda pelan-pelan. Nanti di situ ada Centennial Tower, Anda masuk di situ ada logo Rolex gede, Anda parkir. Saya ke situ naik motor, bro. Anda parkir di basement 3, terus Anda naik lift ke lantai lower ground, Anda masuk ke Rolex. Nah, ini saya ambil kartu namanya. Jadi ini. Jadi ada nomor teleponnya kalau Anda membutuhkan, Anda bisa screenshot nih. Ya. Nah, saya bawa ke dia. Disambut oleh
di bagian meja itu istilahnya customer service atau penerima tamunya lah, cewek ya, ada 2 di situ duduk, ceweknya sih ya sopan banget ya. Saya lepas jam saya kasih ke dia. Saya suruh cek ini, saya ke sana saya bilang, "Maaf, saya baru beli jam, saya mau cek ini asli atau palsu." Ya, ditaruh, dia kasih saya baki. Dia kasih saya baki dan saya kasih kartu garansinya juga. Dia cek kartu garansinya. Nah, dia ambil itu apa, kaca pembesar, dia teropong-teropong. Kalau lihat dari fisik sih asli nih, Pak. Dia ngomong begitu. Saya bilang, terus saya pakai alasan, masa sih ini asli? Nah, terus saya bilang, ini jamnya lambat loh. Nah, saya bilang jamnya lambat. Jadi berharap itu dia buka mesinnya. Saya berharap dia buka ini mesinnya. Gitu ya. Karena kalau dilihat fisik kan teman saya juga sudah bilang ini asli. Ya, tapi saya ragu di dalamnya, mesinnya palsu. Ya, kalau fisik mungkin buatan Cina atau buatan Swiss, dilihat secara fisik menggampang banget gitu ya. Tapi mesinnya yang di dalam kan kita tidak tahu. Nah, saya bilang, ini melambat loh. Ah, masa sih Pak? Oke, dia jelasin ke saya kalau melambat, dia bilang nanti amplitudenya diukur di bawah 200 kalau nggak salah. Terus lambatnya berapa nanti ketahuan di alat ukur. Nah, oke. Nanti videonya waktu saya datang ke Rolex Service Center akan saya sertakan ya. Nanti mungkin Anda habis ini bisa nonton nih. Nah, saya sudah tadi kasih lihat videonya ya di Rolex Service Center. Jam saya dibawa masuk ke dalam dan saya videokan tadi videonya. Jadi ceritanya begini, jam saya ditaruh di alat. Jadi alat itu namanya ternyata time graph ya. Saya juga cek di Google. Time graph itu membaca denyut. Jadi jam ini kan otomatis. Otomatis itu kalau didengar di kuping dia ada tek 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 gitu ya. Nah, dia baca denyutnya itu. Nah, denyutnya itu bisa diterjemahkan oleh, kalau di Android juga ada aplikasinya, pakai pakai mikrofon dibaca, jadi berapa delaynya, berapa lambatnya, berapa cepatnya. Nah, saya dikasih hasilnya perintannya seperti ini. Nah, result sequence. Saya juga awalnya nggak begitu mengerti, tapi saya sudah googling apa ini artinya. Saya dikasih oleh Rolex Service Center ya di sini kartu namanya. Hasilnya ini. Nah, dijelaskan oleh dia, Pak, ini jam bagus sekali, sempurna, dia bilang. Karena amplitudenya mendekati hampir 300, dia bilang. Dan jam ini delay sehari 2,3. Nah, saya masih tetap ngotot, nggak percaya ini jamnya ini, bahwa ini jamnya asli. Nah, dia jelaskan, kalau ini jam palsu, mesinnya palsu, nggak mungkin bisa mencapai angka sekian. Nah, saya sudah browsing karena versi 2021 menggunakan mesin 3235. Spesifikasi dari websitenya Rolex itu adalah 1 hari bisa delay 2 detik plus minus. Tetapi kenapa hasil di sini 2,3? Oh, ini masih toleransi, dia bilang. Karena kan kita tidak buka. Nah, kalau dibuka itu lebih presisi, mungkin bisa di bawah 2 detik karena ini tidak dibuka. Nah, saya masih tetap ngotot. Waduh, saya tidak yakin ini asli, saya bilang. Bisa nggak tolong dibuka, dicek, dan saya bayar? Nggak apa-apa, saya bilang. Dia bilang, kalau dibuka harus ditinggal. Nah, dia konsultasi dengan bagian mekaniknya di belakang itu. Dia bilang ini tidak perlu, karena ini kalau dibuka, ya dia akan rusak. Bukan akan rusak, kalau dibuka, dia akan bocor, takut. Karena ini jam profesional untuk diver, untuk yang bisa tahan kedalaman, katanya ada lem. Nah, lemnya itu kalau udah dibuka takutnya tidak kedap. Nah, jadi dia bilang menyarankan tidak usah, tapi dijamin dengan menggunakan alat itu, dia bilang ini tidak mungkin. Gitu ya. Oke. Jadi oke lah, sedikit lega bahwa ini adalah original. Nah, saya balik lagi ke teman saya chat, "Bro, gue udah ke Rolex," saya bilang. Tapi dia nggak mau ngecekin ini asli apa palsu, mesinnya dibuka, dia bilang. Ya, kalau dia udah bilang asli, masa lu masih nggak mau percaya dengan dia gitu loh. Jadi lu mau percaya siapa lagi, bro? Gitu ya. Jadi udah beli jam mahal, kita galau karena gara-gara bukan beli di authorized dealer. Jadi saran saya buat Anda yang mau beli jam mahal, lebih baik belilah di seller yang terpercaya, yang punya toko, yang authorized dealer ya, yang memang bisa terjamin bahwa keasliannya.
daripada Anda beli jam mahal seperti saya tetapi kita stres. Ya, stresnya kenapa? Karena kita takut KW. Karena Anda cek di online Tokopedia hanya 10 juta bro KW, dan dia bilang kemiripannya original ya, ada kardusnya juga, ada kartu garansinya juga gitu ya. Nah, saya juga balik lagi ke InTime waktu ke mall, ke GI. Saya masuk ke InTime, saya tanya, "Pak, ini asli KW?" Orang sales di InTime dia bilang ini ori. Wah, Bapak yakin nggak? Saya bilang. Ori, Pak, dia bilang. Karena gini loh, kalau KW dia bilang kinclongnya nggak seperti begini. Apa, terangnya tidak seperti inilah, istilahnya mengkilapnya atau segala macamnya. Karena memang di toko jam InTime itu kan lampunya beda ya, terang banget gitu ya. Jadi memang ini jam itu kayaknya bersinar, kinclong gitu ya. Kalau KW dia bilang tidak mungkin bersinar, dan dia juga keker-keker ori Pak, dia bilang. Ya. Jadi keraguan saya dari situ hilang ya, bahwa ini ori. Tapi memang masih ada rasa takut bahwa ini bukan ori. Nah, saya balik lagi ke Blok M, ke toko-toko jam, berpura-pura mau jual. Ya, padahal saya tidak mau jual. Jadi saya ke Blok M, ke toko jam, saya bawa. Saya iseng, "Pak, mau jual nih." Kita kasih lihat, dia cek. Nah, dia keluar harga. Nah, berarti kan kalau keluar harga berarti toko jam itu, oh ini ori gitu. Nah, saya ke 3-4 toko jam pura-pura nggak tahu malu aja, pokoknya bergaya seperti mau beli, apa, mau jual. Nah, dari 3 toko 4 jam itu tidak ada yang menyatakan, "Oh, saya nggak berani beli, Pak, ini bukan ori." Tidak ada. Gitu ya. Jadi, ya sudah. Saya bilang, ya ini tingkat kepercayaan ini ori mulai, oke lah gitu ya. Karena saya juga ngobrol dengan teman saya itu yang menjual jam bekas gitu, "Lu mau percaya siapa lagi bro, kalau bukan percaya kalau tukang-tukang begitu," dia bilang gitu ya. "Lu mau buka juga sayang, memang memang benar sayang." Karena saya juga baca di Google, cek di YouTube, kalau sudah dibuka tidak bisa seperti original lagi ya, karena dia ada lemnya, ada sealnya segala macam, takut bocor gitu ya. Kalau asli bawaan pabrik kan masih oke gitu ya. Kalau udah dibuka, namanya headlamp aja udah dibuka pasti bocor, bisa bocor gitu ya. Sealnya sudah tidak bagus seperti original asli bawaan pabrik. Nah, makanya saya mengurungkan niat untuk dibuka. Nah, saya juga waktu selesai keluar dari service center Rolex tersebut, saya tanya ke dia, kalau saya buka di tempat lain, dia bilang Rolex Indonesia bisa tahu dan garansi hilang. Nah, dari situ saya ngeri juga, jadi saya tidak memberanikan buka di luar gitu ya. Dan ini ada garansinya 5 tahun. Ya, seperti itu. Jadi ini pengalaman saya beli jam Rolex ya, saya share. Jadi kekhawatiran palsu dan kesulitan untuk order, cari ya, itu sangat sulit ya. Bukan berarti Anda punya uang Anda bisa beli, kecuali Anda beli jam bekas ya. Kalau bekas di Blok M banyak banget. Saya rekomendasi Anda kalau mau beli bekas di Blok M. Tetapi kalau Anda mau beli baru seperti saya memang sulit ya. Sulit banget, dan harganya upping semua. Tidak ada yang harga sesuai dengan price list dari Rolex Indonesia. Semua upping, dan kita mau beli di authorized dealer itu mereka maunya bundling. Bundling gitu ya. Nah, itu pengalaman saya ya. Saya membeli Rolex, dan saya kenapa memilih Sea Dweller karena harganya lebih masuk akal menurut saya dibandingkan Submariner. Untuk next mungkin saya suka yang GMT Root Beer ya, warnanya rose gold gitu. Kalau ada uang jajan lebih kemungkinan saya mau gitu ya. Oke ya. Saya juga nonton di YouTube tuh Indonesia ya, Uya Kuya sama Barbie Kumalasari mengenai Rolex Batman ya, atau Batgirl ya. Si Barbie punya adalah palsu, harganya cuma 10 juta, mesinnya Miyota. Nah, itu makanya kenapa saya lihat video itu harus dibuka mesinnya gitu ya, harus dibuka mesinnya. Tapi dibuka mesin itu ya kita buat lihat mesinnya asli apa palsu. Tapi itu dengan kecurigaan, kalau dilihat fisik di luarnya sudah dicurigakan palsu, baru kita buka mesin. Tetapi saya nanya ke beberapa orang, nanya ke beberapa pedagang, dari fisik tidak ada yang mencurigakan bahwa ini palsu. Jadi
ya udah kita yakinkan. Kalau lu nggak mau percaya dengan mereka, lu mau percaya dengan siapa lagi? Itu teman saya yang saya ngomong, ya. Teman saya yang ngomong ke saya. Jadi udahlah lu nggak usah pusing. Dia bilang, tukang jam juga nggak mungkin mau terima jam lu kalau jam ini palsu gitu ya. Karena mereka sudah expert, sudah tahu di bidangnya, sudah sering melihat ya. Mungkin orang yang sudah sering pakai bisa tahu ini bedakan ini asli atau palsu. Seperti Hotman Paris, dia melihat berlian aja dia tahu loh itu asli atau palsu karena dia pemakai berlian. Nah, saya juga tahu orang pemain lampu, saya tahu itu lampu bermasalah atau lampu itu tidak bagus karena kenapa? Karena jam terbang saya di lampu itu sudah tinggi. Tahu gitu. Ya. Jadi gara-gara Anda sudah mencemplung di situ, sudah lama, sudah tahu asam garamnya, jadi Anda bisa memutuskan bahwa itu asli atau palsu. Sama seperti saya main lampu, saya sudah tahu di situ, jadi saya bisa tahu mana yang bagus, mana yang jelek, gitu ya. Oke, tipe ini adalah Sea Dweller 43 ya. Jadi dari keluarga Submariner, kalau Anda mau melihat review-reviewnya, Anda carilah yang review-review yang lebih bagus, banyak banget mengenai jam ini, apa keunggulannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Tapi saya men-share pengalaman saya ya, ke InTime, ke Timeplace, ke Blok M Plaza, ke Dharma Wangsa, dan saya searching di online Tokopedia ya, yang jual-jual jam online. Kebanyakan mereka satu nggak ada barang dan nggak ada toko ya. Anda beli jam 200 juta harus ada toko bro. Saya nggak berani kirim-kirim begitu. Bukan yang nggak berani sih, kita belum lihat fisiknya gitu karena ada masalah dengan ori ori setengah ori atau berbulu domba gitu ya. Berbulu domba dalam arti luar fisiknya ori tapi mesinnya nggak ori. Nah, sebagai perbandingan, saya juga memakai automatic dari King Seiko ya. Seiko kalau nggak salah 48 jam. 48 jam dia tahan. Nah, ini bener-bener 72 jam loh. 3 hari loh kira-kira. Jadi kalau ini sehari dipakai gitu ya dari pagi sampai sore, kita 3 hari kita tidak pakai, dia nggak mati. Gitu ya. Nggak mati. Dan dari hasil uji coba itu juga katanya orang Rolex bilang, mekaniknya dia bilang teknisinya, mesin KW nggak mungkin bisa begitu. Ya, mesin ori baru bisa begitu, amplitude-nya segala macam ya, namanya juga barang KW gitu ya. Jadi hasil datanya mereka pasti juga udah tahu bahwa ini ori. Kalau tidak ori nggak mungkin bisa menghasilkan angka-angka yang bagus seperti itu. Gitu ya. Jadi buat Anda yang mempunyai Rolex, nggak ada salahnya Anda bawa ke Rolex Service Center dan itu gratis ya, gratis. Saya cuma ke situ bayar parkir motor 2.000 di basement 3. Gratis. Saya bilang bayar tidak, dia bilang gratis dan dia malah bilang ada garansi 5 tahun. Kalau bisa nanti 5 tahun sekali di overhaul oleh dia ya. Dan harga overhaul di dia 9,5 juta untuk tipe ini ya. Dan saya juga nanya tipe Datejust agak lebih murah, 8,5 sampai 9 juta Datejust. Karena saya nanya orang tua kan ada Datejust overhaul 5 tahun sekali. Overhaul itu 5 tahun sekali dalam arti kalau overhaul itu di jam itu diminyakin ulang, dibersihin, diminyakin gitu ya. Oke ya, cukup review saya Rolex Sea Dweller 43 12660 ya 2021. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Ini sharing saya ya, beli jam Rolex udah beberapa bulan yang lalu sih saya beli, tapi ini baru videonya kita tayangin ya. Oke, terima kasih.